Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah Syekh Barsisah, seorang abid yang kufur. Syekh Barsisah merupakan seorang ahli ibadah yang punya 6.000 murid, dan seluruh muridnya itu bisa berjalan di udara dengan keberkahan Syekh Barsisah. Dalam suatu riwayat yang lain menyatakan bahwa dengan menyebut nama Barsisah, semua muridnya bisa berjalan di udara. Namun sayangnya dia meninggal dalam keadaan kufur. Naudzubillah. Para malaikat dibuat takjub olehnya karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, "Kenapa kalian mesti takjub kepada Barsisah? Sesungguhnya aku lebih mengetahui dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya telah sebut dalam ilmuku bahwa ia akan kufur dan akan masuk neraka selama-lamanya." Iblis yang suka mencuri rahasia di langit mendengar dan tahu kalau Barsisah akan binasa di tangannya. Maka pergilah iblis ke tempat di mana Barsisah beribadah, dan iblis pun beribadah layaknya orang yang abid. Kemudian iblis menyapa Barsisah. "Siapa kamu dan apa tujuanmu?" tanya Barsisah. "Aku merupakan abid yang ingin menolongmu dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab iblis. Setelah kejadian itu, iblis langsung beribadah selama 3 hari dan 3 malam, tanpa tidur, makan, dan minum, sehingga terceganglah Barsisah. Kemudian Barsisah menjumpai iblis. Dia pun bertanya, "Selama 220 tahun aku beribadah, belum pernah aku melihat orang yang sanggup beribadah sepertimu. Beritahu aku bagaimana caranya agar bisa melakukan hal yang sepertimu." Iblis menjawab, "Berbuatlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertaubatlah. Allah akan mengampuni dosamu, sehingga engkau akan mendapatkan kemanisan dalam beribadah karena dosa yang pernah engkau lakukan. Kalau benar begitu, maksiat apa yang harus aku lakukan? Tolong beritahu aku," minta Barsisah. "Kamu bisa membunuh ataupun berzina," jawab iblis. "Kalau yang demikian, aku tidak sanggup melakukannya," bantah Barsisah. "Kalau begitu, minumlah arak, karena itu perbuatan yang paling mudah," iblis menyarankan. Akhirnya Barsisah pun merealisasikan bujukan iblis dengan minum arak yang dibelinya dari seorang perempuan. Setelah Barsisah mabuk, dia kemudian berzina dengan perempuan penjual arak tersebut, kemudian membunuh perempuan tersebut. Setelah kejadian itu, datanglah suami dari si perempuan yang berencana untuk membunuh Barsisah, namun ditahan oleh iblis yang pada saat itu menyamar jadi manusia. Iblis menyarankan supaya Barsisah dibawa kepada sultan saja, sehingga dihukumlah Barsisah oleh sultan sesuai dengan kesalahannya, yaitu dipukuli sebanyak 80 kali jilid karena minum arak dan 100 kali karena berzina. Kemudian Barsisah pun disulah, diikat untuk dikisas karena telah membunuh. Kemudian iblis kembali datang menemui Barsisah sambil berkata, "Bagaimana keadaan kamu sekarang?" "Beginilah aku sekarang karena berteman dengan orang yang salah," jawab Barsisah. "Tahukah engkau Barsisah, aku telah menggodamu selama 220 tahun sehingga engkau diikat seperti sekarang. Jika engkau mau menuruti kemauanku, sungguh aku akan melepaskanmu," bujuk iblis. "Aku akan menuruti kemauanmu dan juga akan melakukan apa saja yang bisa kulakukan," jawab Barsisah yang telah terpengaruhi rayuan iblis. "Sujudlah kepadaku," kata iblis. "Bagaimana caranya aku sujud, sedangkan aku dalam keadaan terikat seperti ini?" jawab Barsisah. "Kalau begitu sujudlah dengan cara isyarat saja," saran iblis. Kemudian Barsisah sujud kepada iblis dengan isyarah kepalanya, sehingga saat itu juga jadilah Barsisah orang yang kufur. Di saat Barsisah telah menjadi kufur, iblis berkata kepada Barsisah, "Wahai Barsisah, sesungguhnya aku telah melepaskanmu dan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik sekalian alam." Kisah ini merupakan referensi dari kitab Sirus Sadikin, juz 1 halaman 132 sampai halaman 135.
Demikianlah kisah tentang Syekh Barsisah, seorang abid yang akhirnya menjadi kufur. Semoga kisah tersebut dapat memberikan motivasi untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.